saya akan sharing dan kita sama-sama akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari ini ada karena kasih karunia Tuhan. Hari ini ada karena anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini dan masih bernafas Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau syukuri Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan Tuhan, kami mau terus berjalan dan menghadap ke depan Tuhan bersama dengan Engkau untuk mencapai panggilan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa sertai kami, tuntun kami Tuhan. Kami mau mencapai panggilan hidup kami. Terima kasih Bapa dan terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa berikan kami roh pengertian dan pewahyuan untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Nah, kami berdoa firman-Mu Tuhan akan jatuh di tanah yang subur dan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. 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 Haleluya. Saya bersuka cita hari ini lihat dua orang baru naik panggung. Dan satu WL yang baru. Ya, Prola luar biasa. Very appreciate ya. Jadi, ya ini gereja lokal. Kita memang gereja yang bukan membuat gereja besar. Oke, kita adalah gereja lokal, gereja yang merintis dan terus merintis dan terus merintis. Tapi skala gerejanya adalah gereja yang sedang, ya, gereja yang sedang sehingga gereja apostolik profetik itu bisa sampai. Ya, dalam arti kita bukan bukan mencari jemaat yang banyak, tapi kita justru membuat semua jemaat berfungsi menjadi tentara Allah. Karena itulah panggilan kita di zaman ini. Ya, zaman ini adalah zaman apostolik profetik. Ya, saudara. Nah, saudara bicara tentang gereja. Saudara, pagi ini saya ingin sharing tentang gereja dan revival. Ya, saya berdoa untuk kita semua bisa mendapatkan api yang sama. Ya. Kenapa harus ada sampai terjadi revival? Dan apa itu revival sebenarnya? Revival itu adalah kebangunan rohani. Ya, saudara, revival adalah kebangunan rohani. Nah, kenapa harus sampai terjadi revival? Berarti kan ada yang tidak kebangunan rohani. Betul, ya. Berarti ada terjadi di mana-mana rohaninya itu tidur atau stagnasi. Bahkan mengalami kemunduran. Ya, sehingga saya dengar ya saudara, saya sangat sedih sekali sebenarnya. Maksud saya sedih ketika mendengar tentang rohani ini tidur atau stagnasi, berhenti. Ya, saya dengar di negara-negara maju itu justru gerejanya itu sepi. Gereja itu semakin turun gitu. Ya, mereka mengalami kemadetan atau ketiduran rohani. Bahkan ada yang gereja dijual untuk menjadi umum. Yang tadinya gereja dijual untuk jadi umum. Harusnya tidak demikian. Harusnya api Tuhan itu terus berkobar kalau kita melakukannya dengan baik. Amin. Nah, sehingga Tuhan perlu revival. Ya, Tuhan perlu melakukan revival. Nah, ada sebagian orang seperti saudara dan saya yang setia mau berdoa, yang setia untuk mau menjadi saluran berkat hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu justru melihat orang-orang yang di sana, yang di luar sana, yang belum selamat secara jiwanya dan tidak diberkati hidupnya. Saudara, saya selalu ngomong, saudara, kita diberkati dan hidup bahagia itu bukan diukur dari uang. Ya, uang memang iya bisa memberikan, bisa membeli ini, bisa membeli itu, bisa menopang hidup kita, iya. Tapi kalau saudara salah memakainya, maka itu akan menjadi bencana. Ya. Ada uang, bisa punya istri 2, bisa punya istri 3. Betul, gak ada uang, istri 1 cukup. Kenapa? Gak bisa membiayai. Ya kan? Nah, makanya doa Tuhan apa? Tuhan berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Itu jangan banyak-banyak, nanti dibagi ke orang lain. Ya kan? Ya. Nah, itu ya. Jadi uang bukan segalanya. Apakah uang kita butuh? Iya. Ya, tapi Tuhan akan berkati kita. Amin. Makanya Tuhan ngomong, ajari kita doa Tuhan kasih kami makanan secukupnya, bukan kasih kami kelaparan. Betul kan? Secukupnya Tuhan berkati kita. Amin. Nah, apakah saya boleh memiliki uang yang banyak? Boleh.
pakai dengan bijaksana. Amin. Tapi ketika kamu hidup di dalam Tuhan, secara rohani kamu benar, maka keuangan kamu diberkati dan kamu akan pakai tepat pada tempatnya. Amin, saudara. Itu yang rencana Tuhan. Ya, nah makanya hatinya Tuhan itu buat jiwa-jiwa di luar sana, baik mereka banyak uang kah, mereka hidupnya biasa kah, hatinya Tuhan adalah jiwa mereka. Karena semua dari kita akan selesai dari dunia ini dan tidak membawa apa-apa. Anda gak bisa naik ke surga bawa sebatang emas, gak bisa. Nanti jadi holo, emasnya terbang gitu kan, gak kelihatan orangnya. Karena kita gak bisa melihat alam roh, ya. Lihat emasnya naik ke surga, itu apa itu? Ternyata ada yang bawa emas ke surga. Bercanda ya, gak bisa. Kita datang gak bawa apa-apa, telanjang kita. Ya, waktu kita lahir tuh gak pakai pakaian. Kalau pakai pakaian seram juga tuh. Gak bisa keluar juga kan, nyesek gitu. Betul gak? Karena kan kainnya kan kasar. Betul kan? Jadi kita datang tuh telanjang. Dan kita pulang hanya dipakai baju, tapi jasadnya tertinggal. Jiwa dan roh berangkat. Berangkatnya kemana? Tanda tanya. Ya kan? Tanda tanya. Nah, tapi bagi kita yang mengenal Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, dan menerima darahnya menebus dosa kita, maka dialah pembela kita. Dia yang mengatakan bahwa ketika engkau selesai, maka saya akan menjadi pembela engkau. Nah, saya di sana sudah menyediakan rumah buat engkau. Yohanes 14. Amin. Nah, maka hatinya Tuhan itu jiwa mereka. Ya, bukan kekayaan mereka, bukan perbuatan mereka, bukan rumah mereka. Bukan, tapi jiwa mereka. Nah, kita semua yang duduk di sini sangat bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Karena hidup kita punya tujuan. Hidup saudara dan saya punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadi saluran berkat Tuhan, menjalankan amanat agung, sehingga ketika kita selesai dan ditanya di surga, apa yang kamu lakukan di bumi? Jawabnya, Tuhan, saya sudah kumpul banyak harta. Tuhan ngomong, emas perak saya punya, saya nggak butuh itu. Ya kan? Apa yang Tuhan tanya? Apa yang kamu lakukan di situ? Dia tanya begitu. Ya, maka ada firman Tuhan berkata bahwa ketika kita selesai, maka apa yang kita kerjakan itu akan diuji. Kamu lakukan dengan hati nurani kamu yang jujur, yang bersih, atau kamu tidak pulang gereja. Atau kamu lakukan hal yang gak benar, diuji itu di situ, kebakar. Yang gak murni kebakar. Ya, yang murni Tuhan akan uji. Oke, tapi jiwanya tetap diselamatkan. Ya, nah makanya kembali lagi, kita yang duduk di sini bersyukur kita yang lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini bersyukur, kita tahu tujuan hidup kita. Amin. Ya, saudara. Apa ciri-ciri gereja atau orang yang yang dimaksud dengan mengalami kebodohan rohani atau stagnasi? Ya, ciri-cirinya tidak ada pernyataan Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itu gak ada. Ya, hadirat Tuhan itu gak ada. Saudara dan saya diberikan kepekaan sama Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Amin. Yang lebih peka lagi bisa merasakan lebih kental, ada yang bisa melihat, ada Tuhan kasih penglihatan. Amin. Nah, kalau sudah mengalami kemunduran rohani atau mandat rohani, itu semuanya gak ada. Nanti yang keluar adalah jadinya manusia, nabi-nabi palsu. Oke. Ya, itu yang pertama hal yang terjadi. Kalau gereja, ciri-ciri gereja atau umat yang mengalami kemunduran rohani, itu satu. Terus kedua, lebih suka kepada hal-hal yang dunia. Jadi kalau contoh yang paling gampang aja, hari Minggu kita kan suka ke gereja, ya. Kita suka menikmati hadirat Tuhan, kita suka menikmati komunitas, kita suka ketemu saudara seiman kita. Tapi begitu kita mengalami kemunduran rohani, hari Minggu lebih suka di rumah atau pergi ke tempat lain daripada mencari Tuhan. Tuhan kasih toleransi banyak loh. 7 hari, 6 hari silakan pakai. Oke? Hari ke-7 hari Sabat.
hari kita untuk mau mencari Tuhan. Cukup nggak? 7 hari Tuhan cuma minta 1 hari doang. Nah, kalau orang yang mengalami kemudahan rohani tidak merasakan demikian, lebih enak di rumah. Nggak ada apa-apa dia dapat di gereja. Kenapa? Karena dia sudah mengalami stagnasi atau berhenti bertemu rohaninya. Ya, nah orang-orang yang seperti ini harus kita bantu. Amin. Itu ciri-cirinya. Ya. Terus ciri yang ketiga adalah lebih suka kepada berhala. Apa itu berhala dia? Ya, contoh orang-orang yang yang suka koreksi-koreksi. Ya, kalau dulu saya ini contoh cerita saya itu suka koreksi-koreksi barang-barang yang klasik. Ya, ya mungkin lebih gampang kita ngomong patung, oke? Ya patung. Kita simpan terus kita mulai mau menyembah gitu loh. Ya, nah itu udah kemudahan rohani yang jauh sekali. Itu mungkin orang yang belum kenal Tuhan. Ya, contoh seperti itu. Tapi yang sudah kenal Tuhan kalau berbalik seperti itu, nah itu mesti hati-hati. Oke, ya. Ini contoh-contoh orang yang mengalami kemudahan rohani. Nah, apa yang akan terjadi kalau revival itu datang? Nah, revival ini saya ingin ngomong revival itu ada revival yang massal. Ya, revival massal itu nanti akan saya cerita. Ada satu kejadian baru ini Februari 2023 di Kentucky, di Amerika. Nanti saya akan cerita, oke? Nah, tapi itu bicara tentang revival secara besar, ya, revival umum, oke? Nah, ada revival yang secara pribadi, ya, mengalami kembali apinya Tuhan, ya, mengalami kembali kasihnya Tuhan yang kasih mula-mulanya Tuhan. Nah, jadi apa yang terjadi ketika revival itu datang? Kita mengalami kebangunan rohani kembali, ya, kembali ada api, kembali merasa peka dengan Tuhan, kembali merasa Tuhan itu mulai nyata gitu loh. Nah, saudara dan saya percaya kita pernah mengalami pasang surut rohani. Saudara pernah, saya juga pernah. Ya, kadang ada 2 hal terjadi ya. Kadang hidup terlalu berat, lalu kita merasa kok Tuhan itu belum jawab doa saya. Lalu kita mulai berusaha dengan kekuatan kita. Lalu kita mulai tidak doa. Lalu kita mulai terus berjuang dengan tenaga kita. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Tuhan sudah berkati dengan nyaman, lalu dia mulai lupa sama Tuhan. Hidupnya gak ada tantangan, gak ada masalah, tenang. Ya, penghasilan jalan lancar, usahanya lancar, keluarganya lancar, dia hidupnya baik-baik. Dia mulai berpikir, karena Tuhannya yang berkati dia mulai lupa. Apa yang saya lakukan ya? Mulai lari ke dunia. Itu terjadi loh. Ya. Nah, makanya hidup di dalam Tuhan gak bisa hidup yang seperti itu. Ya, bagaimana caranya? Nanti saya akan kasih tahu. Oke, supaya kita terus hidup berapi-api dalam Tuhan. Kami melayani Tuhan sudah 20 tahun lebih. Saudara, sampai hari ini saya mengucap syukur. Saya dan istri saya mengucap syukur bahwa kami masih bisa terus ada di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kami melangkah melayani. Karena kami melangkah untuk orang-orang yang membutuhkan kami. Gitu. Ya, baru ada hari ini. Kalau hari ini kami di rumah terus, ya juga salah satu yang contoh yang kedua, yang pertama itu lagi berusaha dengan kekuatan sendiri kah, atau lagi menikmati enaknya Tuhan, jadi malas keluar, malas melayani. Ya, saudara. Saudara, saya akan lanjut. Kita akan lihat beberapa contoh tentang kebangunan rohani, ya, supaya saudara punya gambaran. Nah, kita akan pelajari bersama mengenai revival, ya. Kita belajar dari revival yang terjadi di zaman Elia. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 30 ini terjadi ya. Saat ini saya cerita dikit. Jadi di 1 Raja-Raja ini terjadi, kisah ini terjadi pada saat itu Ahab sebagai raja dan berkuasa, dan negeri itu menyembah berhala. Bukan hanya kemadatan rohani, tapi sudah hampir habis orang yang percaya kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, hampir habis. Padahal Israel itu adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang menjadi, kalau bahasa saya sekarang, menjadi asetnya Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Tapi mereka bisa meninggalkan begitu jauh sekali dari Tuhan.
Ya, sampai Elia ngomong, saya ini tinggal satu-satunya nabi ini, udah habis. Karena Jezebel bunuh nabi-nabinya. Ya, habis itu. Nah, sehingga waktu itu Elia datang menghadap Ahab, ya. Jadi ceritanya waktu itu Ahab ngomong sama Elia ngomong sama Ahab, tidak akan ada hujan sampai 3,5 tahun, tidak ada hujan. Habis itu dia kabur. Benar-benar tidak hujan, sampai kelaparan, sampai segala macam gitu. Sampai Ahab dicari-cari kemana-mana. Kalau kedapatan Ahab, kira-kira kalau sekarang ya, dikasih hadiah. Siapa yang bisa menangkap Elia, saya akan kasih hadiah sekian M. Contoh, kira-kira begitulah ya. Dicari ke mana-mana, nggak ada yang dapat. Ya, karena Tuhan sembunyikan dia. Oke, hadapan-hadapan. Nah, sampai akhirnya Tuhan ngomong, udah sekarang pergi ketemu Ahab. Ya, nah, lalu Ahab ketemulah salah satu pembantunya raja, ya kan? Kamu kasih tahu ke Ahab, saya mau ketemu dia. Terus pembantunya itu ngomong, kamu tahu nggak? Kira-kira bahasanya ya, kamu tuh cari Ahab sampai kemana-mana. Kalau hari ini saya ngomong ke Ahab bahwa kamu di sana, mungkin kepalaku putus duluan. Kenapa kamu nggak bawa dia ke saya? Kan kira-kira begitu kan? Nah, saya nggak berani, kira-kira begitu. Kamu aja yang ketemu sendiri, kira-kira begitu. Ya, akhirnya singkat cerita, dia ketemu Ahab. Lalu dia kasih tahu ke Ahab. Ya, kasih tahu ke Ahab. Udah kumpulkan semua nabi-nabi kamu deh. Allah mana yang benar, kira-kira begitu. Ya, Allah mana yang benar. Lalu mereka melakukan uji coba, kira-kira begitu. Ya. Nah, di ayat 18 ini dia ngomong suruh semua dan kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu dia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Mezbah Tuhan loh. Waktu itu bangun mezbah ya untuk menyembah Tuhan itu adalah kita bisa ngomong suatu kegiatan yang sangat mulia. Ya, mezbah Tuhan itu juga bukan mezbah-mezbahan yang sembarangan bisa dibikin dari ini. Enggak, mezbah itu batu yang benar-benar alamiah. Ada tata caranya. Begitu holy gitu, begitu mulia gitu loh. Itu diruntuhkan. Jadi memang bangsa itu udah hampir mau habis gitu. Maksudnya udah lari dari Tuhan lah. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian next 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ya, Tuhan masih bicara sama mereka. Maksudnya Tuhan masih waktu itu Tuhan bicara sama mereka bahwa Yakub akan ganti nama menjadi Israel. Ini Elia ingatkan kepada mereka. Ya, saudara. Tadi kita bicara tentang mezbah yang diruntuhkan. Kenapa mezbah diruntuhkan? Mezbah itu melambangkan apa? Mezbah itu melambangkan doa. Di situ korban dipersembahkan dan doa. Betul? Sehingga asapnya korban itu naik ke surga. Kan begitu, ya. Ya, kalau kita baca perjanjian lama, itu bicara tentang doa. Itu bicara tentang saat teduh. Ya, saat teduh nggak ada lagi udah. Ya, bicara kemunduran rohani. Gak ada saat teduh. Hari-hari biasa, kegiatan biasa-biasa aja. Doa gak ada, baca firman gak ada. Kalau yang memang gak ngerti baca firman, secara bahasa ya, saya gak bisa ngomong apa-apa. Oke, saudara, mungkin ada yang bisa dengar dari dari download dari Google atau dari Play Store, ya kan ada kadang-kadang Alkitab yang bisa buat dengar ya. Nah, tapi yang paling penting sebenarnya di sini adalah bangun mezbah. Ada saat teduh berdoa. Berdoa itu semua orang bisa. Ya, di dalam kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, nggak ada tata cara berdoa. Harus begini, harus sujud, harus berdiri, harus tunduk 3 kali, nggak ada acara begitu. Itu bicara hati kita sama Tuhan. Anda tersungkur berdoa, udah doa aja. Anda duduk berdoa, ya berdoa aja. Yang penting berdoa. Saudara akan merasakan hadirat Tuhan kalau hati saudara benar berdoa. Ya, Tuhan kita itu selalu berdiri di depan pintu hati kita, saudara. Siapa yang membuka hatinya, Tuhan akan masuk.
Apalagi seorang yang datang berdoa. Doa, benar-benar doa dengan sungguh-sungguh. Ya, itu bicara tentang mesbah. Itu jangan sampai hilang, jangan sampai diruntuhkan dari hidup kita, saudara. Ya. Kenapa? Karena di dalam doa itu ada kekuatan, saudara. Saya dan saudara pasti pernah mengalami. Saya mengalaminya damai sejahtera. Tuhan kasih saya kekuatan. Saya sudah berikan kesaksian beberapa kali ya di tempat ini. Banyak kita mengalami dari doa itu Tuhan kasih kekuatan. Ya. Dan di dalam kekuatan itu justru ada mujizat terjadi. Mujizat apa saja bisa terjadi di situ. Ya saudara. Nah, itu yang diruntuhkan oleh bangsa Israel, oleh Ahab. Ya. Nah, lalu kedua, jadi waktu itu Elia terus kumpul ya, kemudian bangun lagi 12 batu. Betul? Itu kan menyatakan suku Israel. Ya, kita semua udah baca firman ya. Jadi 12 batu melambangkan suku Israel, dia kumpulin. Lalu habis itu dia korbankan di atas, lalu api Tuhan datang. Tuhan benar-benar sambar. Betul? Ya, kita baca ya. Itu waktu pertandingan dengan Nabi Baal. Nabi Baal gak ada api dari surga. Betul? Bercingkrak-cingkrak sampai tubuhnya dibikin darah. Mungkin kalau bahasanya itu kayak kaya. Saya nggak mau mengatakan hal yang keyakinan orang lain, tapi kaya. Kayak seperti yang kita lihat di lotong itu. Ya kan? Nah, kalau saya lihat lotong itu kan seram-seram tuh. Sampai bikin ini tembus-tembus gitu kan, sampai badannya berdarah-darah gitu kan, kira-kira kan begitu kan. Nah itu dilakukan di situ, tapi tidak ada api dari surga nyamber. Mereka punya mesbah, mereka punya persembahan. Tapi punya Elia ngomong, tambahkan air, guyur lagi airnya. Berapa guyur lagi biar basah sekalian. Coba kita lihat apinya dari surga kan. Nah benar-benar api Tuhan dari surga sambar. Itu menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu benar-benar nyata. Kasih mereka semua lihat. Ya. Api itu bicara apa? Api itu bicara revival. Apinya Tuhan. Ya, ini ada api. Ya, sambar persembahannya. Oke, nah setelah itu sebentar. Bicara tentang batu. Ya, saya mau bicara tentang sedikit. Bicara tentang batu. Itu bicara tentang dia kumpulkan batu-batu itu 12 suku Israel. Itu bicara tentang kesatuan. Harus ada kesatuan. Amin. Ya, revival terjadi harus ada kesatuan. Nah, waktu api Tuhan datang dan menyambar, maka orang-orang Israel melihat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nyata. Lalu apa yang terjadi? Nabi Baalnya dibunuh. Betul? Nabi Baalnya dibunuh. Habis. Nah, lalu orang-orang percaya, wah Tuhan itu ada, Tuhan itu benar. Ya, nah mereka berbalik lagi percaya kepada Tuhan, kembali lagi percaya kepada Tuhan. Mereka mengalami kebangunan rohani. Orang-orang Israel yang datang melihat semua itu mulai percaya lagi kepada Tuhan. Apinya mulai ada lagi kepada Tuhan. Bahwa Baal itu palsu. Tapi Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah benar. Ada. Ya, lalu mereka bunuh semua itu. Ya, jadi api revival turun, selesai. Nah, tapi sayang sekali saudara bahwa revival terjadi di zaman Elia ini revival yang paling singkat. Karena setelah dia bunuh semua, ya, kemudian Jezebel ngomong sama Ahab, coba kasih tahu Elia, besok seperti jam segini kalau saya tidak bunuh dia, maka saya akan dihukum Allah berat, kira-kira begitulah. Ya, saya akan dibunuh lebih daripada segala macam. Pokoknya saya akan dikutukin, kira-kira begitulah ya. Elia begitu dengar begitu kabur. Padahal baru revival. Dan dia melihat Tuhan begitu nyata. Ya, Tuhan begitu nyata. Itu levelnya Elia sekali begitu kabur. Dan revival selesai. Ya, revival itu bisa selesai, bisa datang kita buat, kita ini sehati ini terus berdoa. Ya, kita ini terus berdoa untuk melihat Tuhan bisa menjamah orang sebanyak mungkin, bisa menyelamatkan orang sebanyak mungkin. Kita ini juga bisa menyetop revival. Kalau kita semua sudah nggak mau lakukan,
saya nggak mau lakukan, selesai. Elia kabur, selesai udah revivalnya. Dari mana saya tahu bahwa Elia itu kabur? Karena Tuhan tanya, Elia ngapain kamu di sini? Enggak, ya kan? Kalau anda baca firman terus menerus, nah, Tuhan tanya, Elia ngapain kamu di sini? Gitu. Nah, jadi Elia itu paling pendek ya, revivalnya paling pendek. Nah, pola yang sama saudara, pola yang sama itu terjadi juga di kenapa pendek? Ya sekali lagi, kenapa pendek? Karena waktu itu Elia cuma satu orang. Saya bersyukur saudara dan saya masih satu komunitas. Elia nggak ada komunitas. Karena Elia ngomong sama Tuhan, Tuhan cuma saya sendiri doang. Betul nggak? Padahal Tuhan ngomong nggak, masih ada 7.000 orang, cuma kamu nggak tahu doang. Masih ada 7.000 orang yang belum pernah menyembah Baal. Ya kan? Kalau kita baca firman ya, betul. Nah, jadi karena Elia cuma sendiri, nggak ada murid, nggak ada orang, dia kabur, selesai sudah. Lalu Tuhan kasih tahu, kamu harus punya murid. Ya, suruh dia pergi cari murid. Nah, ternyata memang murid ini yang bisa melanjutkan revival. Ya. Saudara dan saya, kita bangun komunitas, kita ada otoritas, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ini bicara tentang bisa revival nih. Amin. Ya, kalau revival saudara dan saya mengerti tentang ini, begitu jiwa datang 50 orang, 100 orang, semua akan bergerak, kita bisa melayani mereka. Amin. Hanya tempatnya aja yang harus lebih besar. Bisa 3 kali kebaktian ini. Ya. Tapi kalau revival datang besar, nggak bisa kita bendung saudara. Itu benar-benar Tuhan menggerakkan hati mereka untuk mencari keselamatan. Ya, untuk mencari keselamatan. Di mana ada keselamatan? Ada di sini. Ya, Tuhan bisa kasih tahu mereka, terus mereka datang. Datang berbondong-bondong, datang. Itu revival saudara. Nah, kita harus siap-siap saudara. Kita sering bicara tentang revival, kita harus siap-siap. Ya. Nah, tapi siap-siap juga bukan serem-serem. Nanti gimana? Nggak usah. Ikuti tuntunan Tuhan aja. Tuhan akan kasih kita hikmat untuk mengerjakannya. Ya, karena kita sudah terbentuk. Kita sudah terbentuk, ada otoritas, ada murid, ada ini, ada itu, sudah terbentuk semua. Tinggal nanti kita sambut. Ya, dan saya percaya Tuhan juga akan gerakan juga orang-orang yang mengerti bisa bantu kita. Amin. Nah, pola ini terjadi di zamannya Yesus, saudara. Jadi Yesus datang, Yesus juga mulai menyiapkan murid. Ya, Yesus mencari 12 murid, betul? Karena Yesus mengerti, ya jangan sampai dia disalibkan gak ada murid, selesai juga kan revival kan, betul nggak? Ya nggak? Dia mulai mempersiapkan. Karena Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Dia mulai ngerti tentang hal ini, ya. Lalu dia mulai mempersiapkan 12 murid. Oke, saudara, dia mulai mempersiapkan 12 murid 3,5 tahun. Ya. Nah, waktu di zaman Yesus memang terjadi mujizat. Ya, tapi yang datang itu membutuhkan mujizat. Oke, mereka hanya melihat mujizat, ya. Dan waktu itu memang mereka belum lahir baru, karena Roh Kudus belum dicurahkan. Oke, nah, tapi mujizat itu penting nggak? Iya penting. Mujizat itu justru pintunya, ya, pintunya untuk masuk mempersiapkan revival. Oke, nah, lalu pola yang sama terjadi apa? Nih, saya kasih tahu saudara lihat ya. Waktu Elia dia kumpulkan 12 batu, kemudian dia persembahkan mezbah, ya persembahkan lembu yang sudah dipotong gitu ya, persembahkan di atas mezbah, lalu api Tuhan turun. Ya. Nah, waktu murid-murid Yesus, waktu ini bukan Yesus yang kerjain loh, murid-murid. Ya, waktu murid-murid Yesus 120 orang yang berkumpul berdoa bersama-sama, lalu waktu pada hari Pentakosta 3.000 orang kumpul, lalu Roh Kudus turun seperti api. Betul, mereka bicara begitu. Ya, seperti api dan menjamah mereka semua. Ya, menjamah mereka semua dan semua mereka mengalami revival. 3.000 orang. Ini polanya sama.
Betul? Polanya sama. Jadi selalu harus ada orang, ada komunitas yang siap untuk menyambut. Nah, setelah mereka mengalami revival 3.000 orang itu, 120 orang ini melayani mereka. Ya, mengatur demikian rupa sehingga mereka berkumpul bersama, dan di Kisah Rasul mereka mengatakan bahwa tiap hari mereka berkumpul bersama, membagikan roti dan mengambil perjamuan kudus. Amin. Ya, nah itu revival, saudara. Ya, jadi ada dua syarat utama untuk kita mengalami revival, saudara. Dengarkan baik-baik. Ada dua syarat utama. Pertama, kita mesti berdoa, punya mesbah. Ya, punya saat teduh. Saudara, kita ini dirancang sebagai, maksudnya dipanggil sebagai anak Allah. Kita ini harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ingin kita ada bangun hubungan, ada doa, kita perlu lakukan itu. Oke, saudara, itu penting. Ya, yang pertama, hubungan pribadi dengan Tuhan. Lalu kedua, hubungan dengan sesama kita. Ya, leaders, ada punya murid, ya, punya leaders. Oke, kayak sekarang di sini punya leaders, dan punya kita semua yang dibangun dalam komunitas sel yang mengerti tentang revival. Yang kalau waktu itu datang, kita semua siap, kita semua mengerti. Amin, saudara. Ya. Nah, dan yang paling dahsyat adalah sebenarnya adalah revival itu dibangun di gereja lokal. Nah, seperti di sini. Di gereja lokal. Di gereja lokal seperti tadi saya katakan bahwa kita punya firman Tuhan yang kita bagikan, ada firman tentang kuasa, ya, firman tentang revival, firman tentang bagaimana kita membangun murid. Ya, sehingga kita semua ini siap, ya, di dalam gereja lokal. Kita dipaham. Ya, saudara. Nah, makanya revival itu terjadi sebaiknya harusnya di gereja lokal. Ya. Nah, saya mau cerita, ya. Tadi saya kan ngomong bahwa di Februari yang lalu 2023 itu ada revival terjadi di Kentucky. Oke, di Amerika, ya. Di nama kotanya Asbury. Ini saya mau cerita, saudara. Jadi ini terjadi di Universitas Kristen di situ. Oke, Universitas Kristen. Nah, universitas ini pernah terjadi revival juga di tahun 1970. Ya, universitas ini. Nah, lalu Februari kemarin terjadi lagi. Apa yang terjadi? Mereka itu ada namanya persekutuan doa di chapel, ya. Jadi universitas ini menyediakan tempat untuk orang berdoa. Nah, biasa mahasiswa itu ada waktunya mereka kegiatan terus berdoa di situ, ya, melakukan kegiatan rohani di situ. Nah, setelah mereka selesai, singkat cerita, setelah mereka selesai, kok pada masih belum mau pulang gitu loh, ya, karena hadirat Tuhannya kuat. Lalu mereka lanjut doa, ya, mereka lanjut doa. Ternyata dalam lanjut doa ini, di situ hadirat Tuhan menguasai mereka satu dengan yang lain. Yang tadinya ada yang bermusuhan di situ, mulai nangis-nangis dan mulai mau memaafkan kepada temannya. Temannya juga minta maaf. Dan terjadi bukan cuma satu dua, tapi terus menular. Ya, terus menular. Nah, hari itu selesai, karena memang itu revival, hadirat Tuhannya itu melingkupi universitas itu. Besoknya mereka masih pada mau datang lagi ngumpul. Ya, di chapel itu. Mereka ngumpul, mereka doa, Roh Tuhan menguasai mereka lagi. Hadirat Tuhan menguasai mereka. Datang lagi, tambah lagi mahasiswa yang baru, tambah lagi mahasiswa yang universitas itu, ya. Datang lagi sampai masyarakat dari luar datang. Itu revival, saudara. Datang ke situ, bertobat di situ, mengenal Tuhan di situ, dilepaskan di situ, mengalami Tuhan di situ. Ya, saudara. Nah, sampai mengganggu kegiatan universitas sudah. Karena orang pada datang. Ya, masyarakat luar udah mulai datang. Nah, jadi kegiatan sekolah menyekolah gitu ya, mulai terganggu. Akhirnya dipikirkan sama universitas, bagaimana kita pindah gedung. Jadi maksudnya kegiatan ini kita bikin di tempat gedung yang baru.
Ya, supaya di universitas ini tidak terganggu kegiatan ini, karena seorang berbondong-bondong datang. Oke, nah tapi ternyata saudara begitu dipindahkan ke tempat baru, hari dan tuanya nggak di situ. Ya, karena begitu diresmikan, maksudnya pasti rektor itu meeting, ya kan, pemimpin universitas meeting, lalu setelah meeting, oke, pindah ke sana, berarti di sini udah nggak bisa lagi dilakukan, ya kan, semua kegiatan doa dan sebagainya, kegiatan rohani pindah ke gedung itu, ya. Nah ternyata begitu pindah ke gedung itu, harian Tuhan di sini selesai, dan di situ nggak bisa. Ini kita juga belajar sesuatu ya, saudara, belajar sesuatu. Nah makanya saya ngomong kebangunan rohani di revival terjadi sebaiknya di gereja lokal. Ya, gereja kita ini maksudnya gereja seperti ini atau gereja yang lain-lain ya, pokoknya di gereja. Sehingga kalau terjadi revival memang tempatnya tepat. Oke, nah saudara 13 hari mereka mengalami begitu di Asbury, Kentucky ini. Ya. 13 hari, mujizat terjadi di situ, pertobatan terjadi di situ, orang berbondong-bondong datang ke situ. Ya, saudara. Nah, saudara kita perlu siap untuk itu ya. Saudara, apa itu gereja lokal? Saudara, saya ingin bagikan sedikit istilah supaya saudara memahami. Gereja lokal itu sekumpulan orang-orang percaya. Kita ini orang-orang percaya. Ya, yang telah lahir baru, dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Memang sudah siap kita ini yang sudah mengalami Tuhan ya, namanya gereja lokal. Oke. Dan bertemu secara teratur menyembah Tuhan. Orang-orang yang memang siap untuk menampung kebangunan rohani. Ya. Dan di sini ada keluarga saling menguatkan. Betul, kita di dalam komunitas sel kan saling menguatkan. Betul. Makanya selalu saya bicara di dalam gereja, kalau kita belum ada sel, mari kita pikirkan baik-baik dan kemudian bagaimana kita bisa punya komsel. Ya, karena di dalam komsel itu banyak kelebihannya. Salah satunya adalah di dalam komsel itu kita bisa mendapat makanan, karena ada sharing firman Tuhan di situ. Ya, mendapat makanan rohani di situ. Kemudian kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan. Betul, apa saja kita bisa saling mendoakan di dalam konsep, ya kan saudara? Terus saling menguatkan, ada masalah kita bisa saling bantu. Ya, saya lihat luar biasa konselnya di Citra ini, orang yang membantu itu luar biasa. Ya, setiap sel itu begitu ringan tangan gitu loh. Ada yang sakit itu langsung bantu, diperhatikan. Padahal kita kan hanya maksudnya membagikan begitu, mengajarkan begitu, tapi nilai itu bisa turun begitu alamiah gitu loh. Ya, mulai dari atas. Bagaimana mereka membantu tanpa pamrih. Semuanya jadi terdampak begitu. Alamiah begitu aja. Saya sangat bersyukur, ini salah satu nilai yang sangat berharga buat kita, yang harus kita jaga. Kalau gereja lokal itu kita ada ada susunannya ya kan, ada leaders, ada otoritas, ada gembala, ada pastoral ya. Itu semua jelas. Jadi kalau revival datang itu komandonya jelas. Ya, nggak asal-asalan nih mau kemana nih, bingung nih. Itu kok orang 50 datang terus mau diapain gitu. Enggak. Akan udah punya pola. Karena pasti akan di-meetingkan ya, di leaders kah, di pastoral kah, di-meetingkan, oh ini bagaimana kita handle dan sebagainya. Ya, itulah kita yang namanya gereja lokal. Oke. Nah, di Efesus saya bagi dikit, Efesus 4 ayat 11 sampai 16 ya. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Soalnya sampai sini dulu ya. Efesus ini salah satu kota di Turki sekarang. Oke, dulu namanya Efesus ya. Sekarang nggak tahu masih nama Efesus kan barangkali ya. Jadi dia adalah salah satu kota di kota Turki. Ya. Nah, di kota ini, di Efesus ini adalah yang paling lengkap terjadi kekristenan dengan jabatannya lengkap pada saat itu. Ada rasul, oke, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada pengajar, komplit. Memang di dalam gereja apostolik profetik itu 5 jawatan ini perlu ada, lengkap.
Ya, masing-masing ini punya tugas masing-masing nih, dan saling melengkapi. Dan gereja itu akan kokoh. Nah, itu terjadi di Efesus 2000 tahun yang lalu tuh, saudara, sudah ada. Ya, kita semua ini gak ada hal yang baru. Kita hanya belajar dari yang sudah ada dan yang benar. Amin. Nah, lanjut. 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Next. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi dengan lima jawatan itu memperlengkapi kita semua, membangun kita dan rohani kita bertumbuh dewasa, ya, sehingga kita siap untuk menjadi lanjutannya. Ya, makanya saya suka sekali gereja kota lintas generasi. Kita ini bukan hanya sampai di kami selesai, enggak. Dan yang hebat itu saling, bukan. Yang hebat itu super team, bukan superman. Ya, super team. Jadi kalau ada saling, bisa nanti mereka jalan. Bisa, nanti pasti Tuhan bangkitkan. Ya kan? Kenapa? Nilainya sama, sudah diturunkan. Maka kalau nanti ada anak-anak yang khotbah di sini, entah Grace atau siapa gitu ya, saya senang. Bukan saya ingin cepat pensiun, bukan. Minggu lalu saya cerita, saya akan melayani terus, ya. Tapi ada waktu dan masanya. Kalau masanya saya harus, maksudnya dengan senioritas terus kamu harus mundur ke belakang sehingga next generasi ini bangkit dan menjadi lebih besar dari kamu, ya saya harus ke belakang. Saya akan berdoa buat mereka. Ya, tapi kali-kali saya akan keluar khotbah untuk menyampaikan firman Tuhan, ya tetap berapi-api walaupun umurnya 7 bulan lebih, 80 gitu begitu kan. Ya masih, wah, terus anak pasti kagum kan, orang cuma datang kan. Ini hebat banget gitu. Ya, kenapa bisa begitu? Nah, itulah kesaksiannya kita. Bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Lanjut ya. Oke, ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka. Ya, kita sudah dewasa rohani. Saudara, saya mau kasih tahu saudara ini sudah mulai dewasa. Saudara, hari ini kalau ada pengkhotbah datang yang menyampaikan di luar firman Tuhan, saudara pasti tahu. Kenapa? Karena saudara baca firman. Karena saudara bertumbuh dalam pengajaran. Karena saudara punya nilai. Betul? Jadi kalau saya sembarangan ngomong, nggak usah ngomong orang lain, saya sembarangan ngomong, ya saya cerita. Oh, Elia itu kumpul 10 batu, dia bangun 10 batu itu, pasti kalian mau heran, kok 10 batu pasal ini? 12 dong. Ya kan? Kenapa? Karena saudara ngerti. Jadi, ya itulah, itu luar biasa, Tuhan kasih kita. Amin. Next, 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Semuanya kita harus mengarah kepada Tuhan. Oke, bukan kepada manusia. Bukan kepada Paulus yang sebagai manusia, bukan kepada Salim yang sebagai manusia, bukan. Tapi kepada Tuhan. Kita semua bangun ini satu dengan yang lain kuat untuk melayani kepala. Siapa itu kepala? Tuhan Yesus. Ya, maka nanti saya akan cerita ya bagaimana kita bergesek di dalam gereja. Oke, next. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun, yang diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaannya, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita ini semua tersusun rapi. Di dalam komsel ada komselnya yang dipimpin Abui, ada yang komselnya dipimpin Ajung, ya, semuanya tersusun dengan rapi. Dan sesuai dengan masing-masing anggota kelebihannya berfungsi masing-masing. Ya, ada yang karunianya melayani. Saya salut sama Abui ya. Kalau di villa sana ada yang sakit, dia bantu. Itu karunia pelayanan. Nah, itu yang dia punya dan dia kasih. Ya, saudara punya yang lain. Yang punya yang lain punya karunia apa? Memberi, contoh, gitu kan? Memberi ya. Ada yang tergerak. Oh, ini mah kurang nih, diantar beras, contoh begitu ya. Itu karunia. Ya, semua anggotanya itu berfungsi gitu. Amin, sesuai dengan pertumbuhannya ya. Dan dia membangun dirinya sendiri, dengan demikian dia bersukacita. Amin. Nah, jadi saudara, kita semua rapi tersusun dan ikat menjadi satu ya, dan menjadi satu oleh pelayanan semua
pelayanan oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaannya kita masing-masing. Ya. Nah, saudara, jadi saudara kita di dalam komsel itu, yang maupun datang ke gereja, ini saya mau cerita dikit ya. Kita ini datang ke komsel maupun datang ke gereja bukan suatu saya ini kok kayaknya maksud kayak seperti kewajiban gitu loh. Saya karena orang Kristen harus ke gereja tiap hari Minggu. Saya ingin kasih Anda punya mindset yang berbeda. Jadi gini, sebenarnya bukan saya yang butuh ke gereja, ya, yang butuh ke gereja untuk untuk kasih tahu Tuhan ini saya udah ke gereja, ini saya orang Kristen hari Minggu ke gereja. Sebenarnya yang butuh ke gereja itu adalah, yang butuh ke gereja atau ke sel itu adalah saudara dan saya. Kenapa? Karena kalau ke gereja itu kita itu ingin bertumbuh. Kalau ke sel itu kita ingin bertumbuh, kita ingin berkomunitas. Ya saudara, saya datang ke sini memang saudara segini. Kadang-kadang kedagingan kita ini menggoda kita. Males hujan gerimis sedikit nggak berangkat, ya kan? Dingin pakai jaket, ya kan? Kalau gitu kan, datang. Ya karena kita ini perlu bertumbuh. Ya kita ini perlu bertumbuh. Kita datang ke dia kayak seperti hari ini kita worship, ya kita menikmati hadirat Tuhan. Kita itu dikuatkan. Ya, dan saya waktu kami doa pagi kami dapat ada pemulihan. Ada pemulihan. Saudara mau lepaskan. Maksudnya ada pemulihan itu begini. Ada yang maksudnya ada yang sakit hati ataupun luka ataupun kepahitan dalam hati sama orang lain. Ya, Tuhan mengatakan hari ini adalah hari untuk Anda lepaskan, tinggalkan. Amin. Karena ada anugerah Tuhan untuk saudara dipulihkan. Amin. Kita ini mau terus berjalan dengan Tuhan untuk ke depan, menikmati kasih-Nya Tuhan, bukan membawa sampah itu terus menerus. Nah hari ini ada anugerah Tuhan. Anda kalau lepaskan itu akan cepat lepas gitu. Amin. Tuhan saya mau, udah lepas. Amin. Ya, terus yang kedua, hari ini ada kesembuhan. Ada kesembuhan, saudara ada yang sakit, doakan. Ya, doakan. Saya percaya bahwa itu sembuh. Udah itu aja desit. Hari ini dapat dua. Nah itu kan dapat ke gereja, kan kita bertumbuh kan, kita diberkati kan, betul nggak? Dapat datang ke komsel kan juga demikian, kita dikuatkan. Jadi kita yang bertumbuh sebenarnya, ya saudara. Oke. Nah saudara, hidup kita ini punya tujuan saudara. Ini yang saya mau cerita tadi. Hidup kita ini punya tujuan, ya. Saudara kalau kita nggak perhatikan baik-baik, maka kita tidak mengerti ini dan kita akan hidup dari hari ke hari. Semua kita berusaha supaya harinya itu baik. Ya, jangan ada kesakitan, jangan ada kedukaan, pokoknya harinya itu baik. Semua berjuang. Betul apa betul? Semua berjuang. Ya, dari kita mulai bangun kita mesti mandi supaya badannya bersih, jangan ada virus, jangan sakit. Makan juga yang bersih, yang baik supaya jangan sakit. Dan itu hari ke hari, dari waktu ke waktu, ya, sampai kita capek, sampai kita merasa, kok udah umur segini ya, kayak seperti nggak ada tujuan gitu, ya kan? Apalagi kita diberikan berkat dan lancar, baik kayak tadi saya ngomong monoton, nggak ada masalah keuangan, nggak ada pergumulan keuangan. Gak ada masalah yang lain-lain, pokoknya harinya baik aja terus gitu kan. Anda akan merasa juga bingung, kayaknya gak ada tantangan gitu loh. Ya. Nah sebaliknya yang bertantangan, hidupnya itu bergumul terus dari waktu ke waktu. Kapan saya keluar dari pergumulan? Ya, kenapa demikian? Karena kita belum mengerti tujuan hidup kita. Ya, saudara, saya mau bagikan hari ini satu. Tujuan dari hidup saya, saya mengerti bahwa Tuhan menaruh hatinya dalam hati saya untuk amanat agung dan jiwa-jiwa yang terhilang. Itu aja. Oke. Lalu saya melangkah dan melakukannya. Apakah saya mengalami pergumulan? Iya. Tapi saya doa sama Tuhan. Apakah Tuhan ada langsung jawab? Terserah Tuhan. Kadang dia nggak jawab, dia pingin
Pingin saya belajar beriman, ya belajar beriman. Oke. Nah, karena saya cuma mengalami baik-baik aja, lancar-lancar aja. Tapi saya terus melangkah. Ya, saya terus melangkah, ya saudara. Jadi kita ini harus punya tujuan, ya. Baik Anda di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam keluarga, maupun di dalam usaha. Pak, saya ini kan punya tujuan di dalam bisnis saya harus besar, harus bangun begini begitu. Iya. Oke, tapi saudara saya ingin kasih tahu. Kita ini kan punya 5 prioritas. Ini saya ngomong Tuhan kasih kita ini hebat sekali. Kita bisa mendapatkan pengertian bahwa kita ini hidup ada prioritas. Selain tujuan hidup ya, ada prioritas. Tuhan kasih kita prioritas pertama adalah ketuhanan. Betul? Kedua adalah keluarga. Ya, ketiga adalah panggilan. Keempat adalah pelayanan. Kelima adalah hobi. Kenapa kita sampai bikin begini? Karena ini sangat penting, saudara. Kemarin kami nonton Jesus Revolution. Nah, saya nonton di situ dan saya mengerti. Wah, karena Tuhan kasih kita ini ya. Jadi kita tidak mengalami seperti yang di Jesus Revolution itu. Satu aja yang saya share di sini ya. Kenapa Roni waktu itu ini tokoh-tokohnya ya? Kenapa Roni itu bisa berantem sama istrinya? Karena istrinya ngomong sama dia, kamu itu sudah terlalu pelayanan gitu loh. Apa-apa pelayanan jiwa. Kenapa? Karena dia nggak ngerti ada yang dua ini, keluarganya. Istrinya protes sama dia. Oh, dia ketuhanan udah benar belum? Udah benar, tapi tidak seimbang. Butuh ini saudara. Saudara juga suatu waktu saudara perlu hobinya disalurkan. Perlu itu saudara. Nah, bagaimana mengaturnya? Diaturlah demikian rupa. Nanti ada kelasnya. Makanya datang kalau pas pengajaran tentang hal ini. Ya kan? Ada waktunya, caranya. Itu. Nah, saya bersyukur sekali begitu saya nonton film itu, saya bisa menyimpulkan salah satunya. Oh, ternyata Tuhan kasih kita 5 prioritas itu penting ya. Karena kita ngerti itu, maka kita tidak mengalami kecapean rohani. Salah satu tokoh yang di dalam film itu namanya Loni, itu mengalami kecapean rohani. Itu. Ya, maka saya mau Tuhan ini penting sekali. Jadi kalau kami bukan perfect ya, kadang-kadang juga bisa salah, oke? Tapi bukan perfect, namun sangat membantu kami untuk menentukan keputusan. Ya, untuk menentukan keputusan. Yang mana harus saya ambil keputusannya? Ya, kira-kira begitu. Oke, makanya ini penting sekali. Ya. Nah, jadi semua yang kita bangun, baik itu di bisnis kah, baik itu di pekerjaan kah, baik itu di sekolah kah, baik itu di dalam gereja, kalau kita mengerti membangunnya semuanya dengan benar di dalam firman Tuhan, saya sangat percaya kita akan menikmatinya. Ya saudara, saya sangat percaya kita akan menikmatinya. Kita nggak kacau-kacau gitu. Ya, kita akan sangat menikmatinya. Amin. Sorry, saya bukan sombong, tapi saya menikmatinya. Ya, saya pribadi menikmatinya. Kenapa? Menaruhnya benar. Punya roh takut akan Tuhan. Saya udah ngomong sama Sherry juga sama jemaat. Kalau umpamanya saya nggak di dalam Tuhan terus saya diberkati, juga hidupnya udah kacau itu, saudara. Ya, saya bukan orang baik-baik biasa. Dulu masa lalu saya juga nggak bagus, jadi punya akar yang nggak bagus. Oke, walaupun sudah diperbaiki dan sebagainya, nah saya mesti terus menjaga hari dan ini dalam hidup saya. Gitu. Kalau saya meleng ke sana, ya bisa aja juga, karena kita kan kedagingan, betul nggak? Apalagi teman-teman kita. Nah, firman Tuhan kan udah ngomong nih. Kalau firman Tuhan udah ngomong itu udah benar. Pergaulan yang buruk akan membawa kamu menjadi buruk. Jadi memang kita harus bijaksana. Ya, bukan nggak boleh berteman, boleh, tapi bijaksana. Siapa yang ke teman-temannya kita? Saya juga berteman sama orang-orang teman-teman saya, berteman. Nah, tapi karena saya punya nilai, saya nggak salah. Jadi kadang-kadang ya saya tuh butuh banget sama mereka kumpul, kan ada di sini. Ya, butuh sama mereka kumpul. Nah, kami aturlah demikian rupa.
kapan saya punya waktu untuk ke sana gitu. Oke, nah kumpul sama mereka. Nah kumpul sama mereka berteman. Nah, tapi saya bisa melihat ada tarik garisnya. Kalau menjurus-jurus yang nggak benar, ya saya pulang udah. Kira-kira kan begitu, ya saudara. Nah, lanjut ya. Jadi kembali lagi, Tuhan maunya gereja kita itu seperti apa? Ya, seperti gereja yang gereja lokal yang siap untuk revival. Ya. Nah, ini saya cerita dikit. Ini kalau yang KKA sudah pernah tahu tentang gereja zaman dulu ya, di zaman Konstantin. Oke. Jadi waktu zamannya zamannya dulu Konstantin waktu pertama kali gereja, maksudnya gereja mula-mula ada ya waktu zamannya Konstantin itu gereja cuma hanya bicara tentang gedung dan hanya pelayanan aja begitu ya, sampai datangnya muncul gerakan Martin Luther. Oke, gerakan Protestan, kemudian ada gereja Injili yang hidup berpusat pada Alkitab atau kekudusan, lalu sampai sekarang ini gereja apostolik. Apa itu gereja apostolik? Gereja apostolik adalah gereja semua anggotanya berfungsi, termasuk PAN. PAN itu berfungsi tuh, orang datang ini dia ngomong ini gereja loh Pak. Ya, kalau kamu ada masalah datang aja ke gereja, betul keluar ya, itu berfungsi tuh. Ya kan? Nah, itu ya apostolik. Dan profetik itu apa? Profetik tadi mengikuti aliran Roh Kudus. Makanya kalau kita sembah itu ada hadirat Tuhan. Ya, kita bisa berani doakan orang sakit itu karena Roh Kudus. Ya. Oke, nah jadi bagaimana saudara? Gini, kadang ada orang yang merasakan bahwa saya kan maksudnya kok nggak berfungsi ya, nggak terlibat gitu berfungsi gitu ya. Nah, bagaimana saudara? Sebenarnya gini saudara, kalau kita sudah memfollow up satu orang kemudian sampai dia lahir baru ya, kemudian kita layani, kemudian kita bawa dia ke RE ya, bawa dia ke sel, kemudian ikut DDA, ikut KKA. Nah, kemudian kita mulai dampingi mereka untuk mengajarkan praktik ya, apa yang kita punya kita ajarkan mereka. Ya, kemudian mereka juga berfungsi ya, bisa menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Ya. Nah, saudara saya akan kasih contoh ya, saya kasih contoh supaya saudara punya gambaran bagaimana kita melakukannya ini dan bisa terus berapi di dalam Tuhan supaya iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum itu tidak menerkam kita. Di dalam firman Tuhan di Mazmur 92 ayat 12. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ayat 14 berkata bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Mereka kita yang ditanam di bait Allah akan bertunas. Amin. Ya, akan bertunas dan pada masa tua akan terus berbuah ya, menjadi gemuk ya saudara. Jadi ditanam itu seperti pohon mangga saudara. Kalau kita tanam itu kita nggak bisa pindah-pindah itu saudara. Ya, kita tertanam di gereja lokal. Nah, kita bertumbuh di gereja lokal. Ya, tapi saudara kalau kita tidak bertumbuh di gereja ini ya, ini saya cerita apa adanya. Kita tidak bisa bertumbuh di gereja ini karena gak sesuai dengan apa yang saya punya gitu ya. Saya pindah ke gereja lain dan saya bisa bertumbuh. Gak apa-apa saudara. Oke, tapi kalau Tuhan taruh kamu di sini dan kamu bertumbuh di sini, maka ini tempatnya kamu untuk kamu bertumbuh secara rohani dewasa. Ya, nah seperti pohon kalau ditanam, kalau dicabut itu bisa mati. Kalau kamu udah bertumbuh di sini ya berbuah, dicabut pindah bisa mati. Ya, jadi ditanam itu tidak bisa dicabut. Beda dengan botol. Kalau kita botol ini kan bukan ditanam. Ini saya taruh sini tetap botol. Ya, saya taruh di meja ini ya tetap botol isi air. Pindah-pindah gak ada masalah. Punya gambaran ya saudara. Ya. Nah, jadi saudara, sekarang saya kasih perumpamaan ini mereka berdua ya. Jadi waktu saya follow up mereka berdua awal ya, saya follow mereka berdua. Nah, terus begitu saya follow up saya layani mereka. Kemudian
mereka mulai kenal Tuhan, lahir baru, terus saya bawa dia ke RE, DDA, KKA gitu kan. Nah habis itu saya berjalan sama mereka berdua. Saya berjalan sama mereka berdua, gerangin tangan. Nah saya bawa mereka pergi pelayanan. Jadi mereka ini masih bayi rohani awal-awal. Saya ajar mereka baca firman dari Yohanes ya. Oke. Nah terus mereka baca gitu kan. Terus mereka banyak tanya. Saya jalan sama mereka, ya pergi melayani. Nah, mereka masih bayi rohani, saya ajari mereka bagaimana doa orang sakit. Ya kan? Nah, terus mereka mulai bertumbuh. Ya, setelah mereka mulai bertumbuh, nah mereka dia pergi cari Viken, punya Viken lagi, ya kan? Mau cari satu lagi siapa? Jojo. Jojo. Nah. Jadi kasih satu lagi. Jojo, ya Jojo gandeng sama itu. Gandeng sama dia. Nah, kami masih terus jalan, ya. Kami masih terus jalan, oke, masih gandeng bareng-bareng, ya Jo. Nah, kelebihan daripada komunitas di dalam sel ini kan udah jadi satu sel, ya. Di dalam komunitas adalah kita ini saling menguatkan, betul? Ya, saling menguatkan. Tapi nanti saya akan cerita gesekan ya. Ini saling menguatkan, betul? Nah, jadi kalau kita pergi, terus kita jalan bareng, oke, kayak komsel, ya. Nah, waktu mereka mulai dewasa, ya. Mereka mulai mengajarkan ke mereka ya tentang apa yang saya ajarkan tadi. Gambarannya kira-kira begitu. Nah, begitu juga dia. Nah, tapi ketika mereka dewasa, mereka sudah mulai bisa menjaga saya juga. Saya manusia biasa. Betul? Nah, terus firman Tuhan kan berkata bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini sorry ya, Flola coba jadi iblis. Kamu putar-putar gitu, kayak iblis gitu, kayak iblis gitu. Nah, coba kamu putar-putar gitu. Goda-godain gitu kan. Nah, tapi karena kita berpegang terus, dia nggak bisa tarik dia. Begitu dia ditarik gitu kan, nah kita akan datang bantu dia, ya. Kita akan bantu dia. Kelihatan saudara, jadi nggak jatuh gitu. Ya, asal dia tetap masih berpegang dengan ini. Oke. Nah, tapi suatu ketika dia mulai mengalami kebenaran rohani, ya. Belum revival dia, belum revival. Terus dia mulai lepas. Oke, dia mulai lepas. Nah, ketarik sama dia udah. Mudah kan saudara? Nah, ini menggambarkan bahwa memang dia harus punya komunitas. Ya, kita bisa membantu dia. Asal dia mau terbuka. Nah, dia kalau datang lagi ke Calvin, nah, terus Calvin doain dia, udah pulih. Kembali lagi kuat. Betul saudara? Ya. Nah, namun yang kedua adalah ketika kita berpegangan, ini kan daging bergesek kan? Betul nggak? Daging ini kan bergesek satu dengan yang lain. Nah, nanti dia punya kepribadian kan kita berbeda-beda kan? Mulai tersinggung, ya, mulai marah, nggak bisa ditegur, kira-kira begitu kan? Nah, kalau saya lepas, bahaya sekali. Ini ke sana bisa jadi bermasalah semua nih. Nah, iblis udah datang tuh, ya kan? Mengaum-ngaum. Nah, anehnya sebenarnya ya, kalau kita baca firman baik-baik, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Saya mau tanya, sebenarnya kalau singa lihat mangsa, dia terkam apa dia keliling? Dia terkam dong. Singa lihat mangsa langsung makan tuh. Ya kan, langsung makan. Kata singa kan, betul nggak? Mana ada dia kasih puter-puter dulu. Jadi sebenarnya heran itu firman Tuhan yang satu ini ya. Sebenarnya heran. Oke. Jadi karena kita ini kuat, maka dia mengaum-ngaum, nggak bisa nyekam. Gitu loh. Ya saudara. Nah, jadi kalau kita bergesek ini bagaimana? Makanya di dalamnya ada otoritas, ya, ada pengajaran, mau ditegur, ya, mau humble. Oke, mau humble. Ya, humble itu sangat penting sekali saudara. Sangat penting sekali. Kita boleh sakit, boleh, karena memang kena kita punya pribadian gitu kan. Saya kan benar, tapi kan kok disalahin. Ya sudah, sakit ya, oke. Tapi saya harus tetap bangkit, tetap harus gandeng bersama. Jangan sampai kelepas. Ya, tetap berjalan bersama-sama. Terus berjalan di dalam Tuhan, supaya revival ini terjadi benar-benar. Amin. Ya, saudara, kira-kira begitu saudara. Ini saya kayak contoh ya. Oke, tepuk tangan buat mereka. Luar biasa. Oke, nah terus saudara tadi saya lupa dikit. Di antara kita ini juga tidak kompetisi. Makanya saya ngomong saudara, kita bukan kompetisi. Yang ada justru koordinasi.
Ya, yang ada justru koordinasi, saudara. Jadi kita ini kita ini satu tim. Oh, dia lebih baik, dia lebih hebat. Enggak. Saya ngomong kita bukan Superman, tapi kita super team. Ya, saudara. Nah, saudara coba nanti kita akan sebentar kita lihat sama-sama. Ada videonya udah siap? Bisa coba Rika. Ya, Rika siapin. Oke. Kita akan lihat satu video. Ini videonya video yang biasa kita lihat lomba 17-an, lomba bakyak. Anda udah familiar banget. Tapi saya amazed loh dengan mereka itu. Ya, saya amazed. Nanti selalu bisa lihat kenapa saya kagum. Nanti saya selalu bisa lihat ya. Nah, bakyak ini kan bicara tentang kekompakan. Betul? Ya kan 3 orang kan? Betul nggak? Nah 3 orang kan mesti kompak. Ya, dan kompaknya itu harus kompak benaran itu. Nggak bisa satu mau kompak, satunya masih ragu-ragu, ya nyandong udah jatuh. Ya kan? Nggak bisa cepat gitu loh. Ya kan? Tapi kalau kita kompaknya benaran itu cepat. Nah ini seperti demikian. Kita ini bangun atmosfernya kesatuan yang kuat. Ya, satu dengan yang lain yang kuat. Kita saling humble. Kalau terjadi gesekan sudah saling minta maaf, selesai kok. Tuhan kita itu Tuhan Maha Kasih. Saya sering ngomong, kalau kasih contoh ya. Daud itu adalah orang yang harus dibunuh mati. Tapi Tuhan kita itu Maha Pengasih. Hanya karena dia mau humble. Udah selesai. Udah saya minta maaf. Pasti ada anugerah Tuhan turun. Pasti. Udah selesai. Kita mau terus berjalan. Ya, penuhi panggilan hidup kita. Amin. From age to age, though the earth may pass away, your word remains the same. Oh, your history can prove there's nothing you can't do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Oh, great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Ya, saudara bisa lihat. Itu kayak seperti nggak pakai bakyak itu. Betul nggak? Saking kompaknya itu yang saya tahu. Ya. Nah, kita saking kompaknya juga kayak begitu. Ya, kita akan lari sama estafet terus, tapi kompak sekali. Amin. Ya, saudara. Nah, jadi saudara, itu yang saya mau bagikan. Tim musik bisa siap-siap ya. Itu yang mau saya bagikan bahwa saudara, kita semua dipanggil untuk siap-siap sebagai gereja lokal dan revival. Nah, kita semua orang punya tujuan hidup, punya panggilan hidup dalam hidup kita. Amin. Apa panggilan hidup kita? Kalau saya pribadi adalah amanat agung dan untuk jiwa-jiwa. Nah, saya tadi hampir lupa. Ya, saya tadi hampir lupa. Jadi ternyata saudara, apa yang menjadi kami bisa 20 tahun lebih ini terus bisa berjalan dalam Tuhan dan terus menjaga apinya Tuhan. Ternyata setelah kami evaluasi, kami renungkan, ya. Waktu akhir tahun, kami biasa akhir tahun kami suka berdua diem ya, terus renungkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Dan kenapa kita masih bisa jalan terus dalam Tuhan? Ternyata kami ini memang melayani. Memang melayani gitu. Dengan melayani kami bisa melihat dan belajar dari apa yang kami layani. Ya saudara, belajar. Justru ketika kami melayani itu Tuhan berkati kami dengan kami belajar. Kami melayani keluarga, kami melayani keluarga yang mau broken home, kami melayani orang yang jatuh ke dalam dosa, kami melayani youth yang bergumul A, B, C sama orang tua, sama teman, pokoknya banyak deh. Ya, kami belajar dari situ. Ya, kami belajar dari situ. Kami bisa menarik pelajaran dari situ dan memberkati kami. Dan inilah caranya Tuhan memberkati kita, saudara. Ketika kita melangkah melayani,
Tuhan memberkati kita dari kasus demi kasus. Amin. Amin. Asal belajar humble, bukan saya Superman, saya datang terus saya ini super bisa mengatasi masalah kamu. Enggak, kadang kami bergumul, Tuhan kasih hikmat Tuhan. Kadang-kadang memang kalau urusan keluarga itu rumitnya minta ampun. Ya, rumitnya minta ampun karena apa? Karena masing-masing punya alasan gitu. Ya kan? Nah, tapi kalau kita minta hikmat sama Tuhan, Tuhan kasih kita hikmat dan Tuhan kasih kita hikmat sebatas ini, ya udah sebatas itu kita kasih tahu. Selanjutnya Tuhan yang jamah juga mereka. Karena kalau mereka mau sama seperti kita berdoa kepada Tuhan dan hatinya mau dibentuk, mau lembut, Tuhan rubah. Itu bisa, bukan nggak bisa. Gak ada yang mustahil ya Tuhan. Iya. Amin. Nah, itu yang membuat kita revival. Api Tuhan terus ada dalam hati kita. Amin, saudara. Amin.